Halo, dan selamat datang kembali di seri metode numerik. Ini adalah materi yang baru terkait dengan pemberian solusi atas sistem persamaan linear. Judulnya adalah operasi baris elementer dan eliminasi Gauss. Nah, sebelum kita menuju kepada operasi baris elementer dan eliminasi Gauss, kita harus pahami dulu apa itu sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear ini melibatkan beberapa variabel dan juga beberapa persamaan. Ya, kalau yang diperhatikan di sini, persamaan yang diberikan ada sebanyak M persamaan. Satu, 2, sampai dengan M. Ini dapat dilihat dari indeks yang terdapat pada sebelah kanan dari persamaan, dimulai dari B1, B2 sampai dengan BM. Artinya terdapat M persamaan. Kemudian persamaan ini, setiap persamaan itu melibatkan N variabel, ya, X1, X2 sampai Xn. Nah, yang biasanya diberikan dari sistem persamaan linear itu adalah koefisien-koefisien yang melekat pada masing-masing variabel dan juga konstanta B1 sampai dengan Bm. Nah, tugas kita itu adalah mencari nilai X1, X2, dan X sampai dengan Xn yang memenuhi semua persamaan ini. Nah, sistem persamaan linear ini bisa diubah bentuknya menjadi perkalian matriks, di mana perkalian matriks ini, matriks di sebelah kiri ini adalah kumpulan dari koefisien-koefisien yang terdapat pada sistem persamaan linear, dimulai dari A11 sampai dengan ANN. Kalau kita konteksnya, itu banyaknya persamaan dan juga banyaknya variabel, itu ada sebanyak N. Nah, di sini dikalikan dengan suatu vektor yang isinya X1 sampai Xn. Nah, ini akan sama dengan konstanta-konstanta yang terdapat di sebelah kanan dari persamaan B1 sampai Bn. Nah, ini yang kemudian nanti akan disederhanakan kembali, namun konstanta-konstanta B1 sampai Bn itu akan diubah variabelnya, ya, nama variabelnya menjadi A1 N plus 1 sampai dengan AN N plus 1. Nah, ini bertujuan supaya lebih mudah saja dalam memberikan atau mendefinisikan suatu matriks yang akan kita gunakan ke depannya. Ya. Nah, di dalam menyelesaikan atau memberikan penyelesaian dari sistem persamaan linear, perlu diperhatikan bahwa nanti akan ada pengubahan dari matriks yang kita punya menjadi suatu matriks yang bentuknya adalah eselon baris. Eselon baris biasanya kalau kita memiliki matriks persegi, representasinya adalah matriks segitiga atas. Jadi yang di sebelah atau di bagian bawah dari diagonal utamanya itu akan bernilai nol semua. Ya. Sementara sisanya bisa bernilai berapa saja. Ya. Nah, nanti pada saat sudah mencapai stage atau step matriks segitiga atas, maka kita bisa menggunakan substitusi mundur. Nah, dalam mengubah suatu matriks menjadi matriks segitiga atas atau matriks eselon baris, ada tiga operasi yang dapat dilakukan dan memang bisa dilakukan. Artinya selain ketiga operasi ini, itu dilarang untuk dilakukan. Nah, ketiga operasi ini disebut sebagai operasi baris elementer. Apa saja itu? Yang pertama adalah menukarkan dua baris, kemudian mengalikan suatu baris dengan skalar tak nol,
dan menambahkan kelipatan dari suatu baris dengan baris yang lain. Ya. Jadi ketiga operasi inilah yang valid untuk dilakukan dalam sebuah matriks yang merupakan representasi dari sistem persamaan linier. Kemudian proses yang mengubah matriks representasi tadi menjadi bentuk eselon matriks, eselon baris menggunakan ketiga operasi OB ini akan disebut sebagai eliminasi Gauss. Contohnya seperti ini, saya punya sistem persamaan linier. Persamaan pertama adalah 2x ditambah 5y ditambah 3z sama dengan 1. 3x ditambah 4y ditambah 2z sama dengan min 3. Dan x ditambah 3y ditambah z sama dengan 2. Ya, supaya kita bisa melakukan operasi baris elementer, kita akan mengubah sistem persamaan linier ini menjadi bentuk matriks. Kita ambil semua koefisien yang melekat pada masing-masing variabel berikut dengan konstanta yang terdapat di sebelah kanan persamaan. Jadi kita bisa lihat ada 2, 5, 3, 1, 3, 4, 2, min 3, 1, 3, 1, 2. Nah ini demi kenyamanan ya, bisa ditarik garis sebagai pemisah antara koefisien yang melekat pada variabel dan juga konstanta yang terdapat di sebelah kanan. Nah, ingat ada tiga operasi yang valid untuk dilakukan. Yang pertama adalah operasi baris, pertukaran baris, kemudian perkalian baris dengan suatu konstanta. Yang ketiga, penjumlahan kelipatan baris terhadap baris yang lain. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat pilihan yang pertama yaitu menukarkan baris R1 terhadap R3. Ya. Jadi baris yang pertama ditukar dengan baris yang ketiga, hasilnya adalah baris yang ketiga jadi yang di atas dan baris yang ke satu itu menjadi di bawah. Ini tujuannya supaya kita bisa dengan mudah membuat elemen-elemen yang berada di bawah satu ini menjadi nol semua. Ya. Nah, operasi yang dapat dilakukan supaya pada kolom pertama di elemen pertama ini nol semua itu adalah min 3R1 ditambah R2 kita gantikan menjadi R2 ya. Jadi min 3 dikalikan 1 ditambah 3 hasilnya adalah 0. Kemudian min 3 dikalikan 3 ditambah 4 hasilnya min 5. Dan min 3 dikalikan 2 min 3 dikalikan dengan 1 ditambahkan 2 hasilnya min 1. Kemudian yang terakhir min 3 dikalikan 2 ditambah min 3 jadinya min 9. Dengan proses seperti ini, maka akan membuat elemen yang di sini menjadi 0 nilainya. Nah, hal yang sama kita lakukan untuk baris yang ketiga. Jadi kita bisa gunakan operasi min 2R1 ditambah R3 terhadap baris yang R3. Kita bisa lihat bahwa hasilnya adalah min 2 dikalikan 1 ditambah 2 hasilnya adalah 0. Kemudian min 2 dikalikan 3 ditambah 5 adalah min 1 dan seterusnya sampai min 2 dikalikan 2 ditambah 1 yaitu min 3. Nah, kita masih lanjut dengan menggunakan min 6 R3 ditambah R2 menjadi baris R2 yang baru. Ini agar membuat nilai min 5 yang di sini menjadi bernilai 1. Nah, menjadi bernilai 1. Nah, sehingga dengan mengikuti baris yang ada akan berubah menjadi min 7 dan juga 9. Ya. Kalau kita lanjut terus, maka ini akan menjadi matriks di mana ini adalah matriks eselon baris di mana semua nilai yang berada di bawah diagonal utamanya itu
sama dengan nol. Sehingga matriks ini ketika kita ubah lagi menjadi representasi sistem persamaan linier akan menjadi berikut. Ya. X ditambah 3 Y ditambah Z sama dengan 2, Y min 7 Z sama dengan 9, dan Z-nya sama dengan min 1. Kalau sudah seperti ini, kita sudah siap untuk melakukan substitusi mundur. Substitusi mundur yang dilakukan karena kita sudah menggunakan atau kita sudah mendapatkan Z sama dengan min 1, maka kita cukup mensubstitusikan terhadap persamaan Y sama dengan atau Y min 7Z sama dengan 9. Jadi kita bisa peroleh nilai Y-nya itu sama dengan 2. Ya. Dari persamaan ketiga, yaitu Z sama dengan min 1 dan Y sama dengan 2, kita substitusikan ke persamaan 1, yaitu X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 2. Dan ini memberikan kita hasil nilai Z-nya adalah, atau nilai X-nya adalah min 3. Jadi didapat solusi tunggal, yaitu X sama dengan min 3, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan min 1. Dan ini adalah keseluruhan proses eliminasi Gauss dan juga substitusi mundur dari sistem persamaan linear yang diberikan. Demikian video terkait dengan sistem persamaan linear dan juga eliminasi Gauss. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih.